Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ika Sati Pandiana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Magetan. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara kepada dua kepala sekolah untuk menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Selamat menyaksikan. Kali ini saya bersama Bapak Taryono SPD, Kepala SDN Plumpung 2. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak karena mau bersedia diwawancara pada hari ini. Hari ini saya ingin melakukan kegiatan wawancara untuk memahami tentang adanya keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik Bapak. Sebagai Kepala Sekolah SDN Plumpung 2 dan sebagai anggota pengurus PGRI Kabupaten Magetan, tentunya banyak sekali terjadi permasalahan. Selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika dan bujukan moral? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Di dalam kelembagaan khususnya di sekolah, kasus-kasus yang berbentuk seperti yang Ibu tanyakan tadi itu banyak sekali. Yang paling terjadi, yang paling dialami di dalam kelembagaan suatu masalah, cuma masalah tersebut itu sama-sama benar, sama-sama baik, cuma kita harus bijak di dalam menghadapi masalah tersebut. Solusi apa yang nanti kita ambil, solusi mana yang harus kita putuskan di dalam memutuskan masalah tersebut, untuk mencari solusi mana yang lebih baik di antara masalah tersebut. Itu. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan? Baik. Untuk cara kami di dalam mengambil keputusan, di dalam mengurai masalah-masalah tersebut, itu tentunya tidak bisa saya selesaikan sendiri, melainkan kami mengumpulkan dari staf-staf, dari teman-teman guru serta karyawan yang lainnya. Kita kumpulkan di saat jam-jam yang longgar, di saat istirahat ataupun di saat rapat dinas. Kita kumpulkan permasalahan apa yang terjadi, kita sampaikan kepada teman-teman, kepada staf yang lainnya. Kemudian kita tawarkan kepada teman-teman bagaimana tanggapan-tanggapan mereka terkait masalah tersebut. Itu Ibu. Ya. Yang pertama adalah mengumpulkan warga gitu ya Pak, mengumpulkan warga sekolah gitu ya. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kemudian setelah dari teman-teman guru serta karyawan-karyawan di sekolah kami sudah terkumpul dan kita tawarkan, kita sampaikan permasalahan yang terjadi, kita berikan kesempatan kepada teman-teman atau karyawan, tanggapan-tanggapan mereka itu seperti apa mengenai masalah serta solusi apa yang kita ambil. Itu kita tawarkan kepada teman-teman dari 1 sampai katakan 10 karyawan. Di antara semua karyawan itu kita berikan kesempatan. Jadi tanggapan mereka seperti apa, nanti kita sepakati, kita mengambil satu keputusan mana yang terbaik, mana yang manfaatnya yang paling baik. Itu yang harus kita ambil satu keputusan. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Bapak alami di sekolah? Terima kasih. Kita kembali ke solusi-solusi tadi. Tetap langkah yang paling efektif tetap dengan mengumpulkan warga sekolah yang meliputi dari semua guru
serta PTT serta penjaga sekolahan. Jadi kita sampaikan permasalahannya dan kita berikan tanggapan kepada semua teman-teman dan kita ambil yang terbaik. Itu yang paling efektif dari pengambilan keputusan. Ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah Bapak? Tantangannya sebagai kepala sekolah tentunya di dalam mengambil keputusan, karena kita menyangkut orang banyak dan orang banyak itu mempunyai suatu gagasan sendiri-sendiri, sedangkan keputusan itu hanya satu. Maka tantangan yang kami alami sebagai kepala sekolah berarti kan ada pro dan kontra. Itulah tantangannya dan kita harus tegas, kita harus tanggap mengenai solusi yang harus kita ambil itu. Berikutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Maksudnya diputuskan kapan? Seperti itu Bapak? Kalau mengenai itu tentunya tidak bisa kita jadwalkan, masalah datang kapan kita tidak tahu. Jadi masalahnya datang kapan ya saat itu juga kita selesaikan dulu. Berarti seketika itu ya Bapak Ya, ada spontan, masalah? spontan. Berikutnya Bapak, apakah faktor atau seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Apakah ada faktor itu, ada seseorang yang membantu Bapak? Kalau faktor tentunya ada. Kita masalah yang terjadi tidak mungkin kita selesaikan sendiri. Faktornya ya tadi semua warga sekolah, karyawan, serta ada faktor lain yaitu siswa, masyarakat sekitar, serta komite tentunya. Jadi kita melibatkan semua lini. Faktornya itu yang membuat kita menjadi kuat. Iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan? Terima kasih. Pengalaman-pengalaman yang bisa kita petik dari topik kali ini, pastinya sebuah permasalahan tidak hanya yang jelek-jelek saja. Jadi di dalam moral etika itu mengenai bagaimana cara kita yang paling baik di antara yang baik. Kita harus memilih mana yang terbaik di antara yang baik. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana di antara pilihan-pilihan itu mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih banyak intinya resiko yang paling kecil di antara masalah tersebut, resiko yang paling kecil serta mana yang paling banyak di antara manfaatnya itu. Jadi intinya kita mengambil resiko yang mengambil keputusan dari resiko yang paling kecil seperti itu ya, dan banyak manfaatnya seperti itu ya Bapak. Oke, mungkin wawancara kali ini cukup sekian Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Saya kembali lagi ke sekolah. Terima kasih Bapak. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya kembali dengan Ika Santi Mariana SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Magetan. Di sini saya bersama Ibu Umiatun dari Kepala Sekolah SDN Pancalan 2. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Bu Santi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Umi karena sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara kali ini ya Ibu. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Yang pertama kita amati terlebih dahulu permasalahannya. Ya. Kemudian kita cari siapa saja yang terlibat di dalamnya dalam permasalahan tersebut. Jika sudah jelas akan masalahnya, maka kita mengadakan komunikasi ke beberapa pihak yang terlibatnya. Jika sudah jelas akar permasalahannya,
yang terbaik sesuai dengan keputusan bersama. Oh iya, berarti mencari akar masalahnya dulu ya Ibu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu. Baik Bu Santi, untuk kasus-kasus yang demikian biasanya kita pertimbangkan secermat mungkin agar keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak, dan keputusan yang diambil harus berpihak kepada murid. Juga semua keputusan yang disepakati harus berpihak pada semua yang memangku kepentingan. Demikian Bu Santi. Oh begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Umi lakukan selama ini? Baik Bu Santi, yang pertama adalah mengadakan observasi atau pengamatan terlebih dahulu, menganalisa permasalahan yang sedang terjadi, memutuskan berbagai alternatif keputusan yang akan diambil, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan harus ditetapkan sesuai kesepakatan bersama. Begitu Bu Santi ya? Berarti mengadakan rapat dulu ya Bu? Iya betul. Kemudian langkah keempat, pertanyaan yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Umi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada sekolahan kami yaitu untuk pengambilan keputusan yang dilema secara etika, yaitu melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang terlibat, komunikasi dua arah, melibatkan berbagai pihak atau stakeholder untuk bermusyawarah, dan terakhir adalah pengambilan keputusan bersama untuk kebaikan untuk semua pihak Bu Santi. Baik Bu Umi. Kemudian pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi ketika jenengan mengambil keputusan itu ada tantangannya, Bu Umi. Kemudian apa tantangannya? Baik Bu Santi, di dalam mengambil keputusan tentu ada tantangan. Yang pertama yang saya lakukan yaitu berkomunikasi dan keterbukaan permasalahan belum optimal. Juga pihak-pihak yang terlibat masalah kurang kooperatif sehingga menyulitkan dalam proses identifikasi masalah dan pengambilan keputusan secara tepat Bu Santi. Pertanyaan yang keenam Bu Umi, apakah Anda memiliki sebuah tata kalam atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Begini Bu Santi, secara resmi itu kan kasus itu kan terjadi secara tiba-tiba. Jadi secara resmi saya tidak mengadakan jadwal untuk kita selesaikan kapannya, tetapi ada jadwal tertentu jika ada masalah kita jadwalkan, begitu Bu Santi. Ketika permasalahan tersebut bisa diselesaikan sesaat itu, maka ya harus kita selesaikan. Berarti langsung ya? Kalau tidak bisa, maka harus saya menjadwal ulang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Begitu Bu Santi. Berarti intinya nanti kita selesaikan langsung atau kita secepatnya gitu ya? Sesuai tergantung masalah yang terjadi. Kemudian berikutnya ya Bu Umi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada. Kalau kita itu mengambil keputusan secara pribadi, nanti hasilnya itu kurang maksimal. Tapi kalau ada pihak lain yang bekerjasama dengan kita, maka dukungan juga peran dari semua pihak secara internal maupun eksternal di dalam sekolah SD Patahan 2 sehingga sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema yang ada. Sekarang pertanyaan yang terakhir Bu Umi, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Umi petik dari pengalaman Bu Umi mengambil keputusan di dilema etika? Baik Bu Santi, dalam mengambil keputusan sebuah masalah, seorang pimpinan harus bertindak arif dan bijaksana. Setiap pengambilan keputusan harus berpihak pada kebenaran, tidak boleh berpihak pada emosi.
harus berpihak pada murid dan berpihak pada norma-norma etika serta aturan-aturan yang berlaku. Jadi semuanya kita harus berpedoman pada norma, tidak boleh berpedoman pada emosi. Begitu misalnya ya. Ya, mungkin sesi wawancara cukup sekian Bu Umi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya karena mau saya wawancarai. Berikut wawancara dari saya kepada Bu Umi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.